Ya, shalom Bapak Ibu, terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali ya di dalam pengajaran menuju keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sesi ini kita akan belajar dan membahas mengenai kutuk. Apa itu kutuk? Kutuk adalah perkataan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang itu mengalami sakit, kesusahan atau penderitaan, bahkan kematian. Kutuk itu bisa berasal dari Tuhan dan dari manusia. Kutuk yang dari Tuhan itu muncul karena manusia tidak mau mendengarkan peraturan Tuhan dan tidak mau melakukan perintah serta menolak ketetapan Tuhan. Kita buka Imamat 26 mulai dari ayat 14 sampai 46 yang menerangkan asal kutuk dari Tuhan. Tetapi pada YouTube ini kita ambil ayat 14 sampai 16 dulu saja. Saya bacakan. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Ya. Untuk kita ketahui, sumber kutuk itu ada 3 macam ya Bapak Ibu. Pertama, ya, dari keturunan yang merupakan kutuk dari orang tua atau dari nenek moyang. Yang kedua, ya, dari perkataan-perkataan kutuk. Perkataan sia-sia, sumpah serapah, dan caci maki. Yang ketiga, kutuk dari penyembahan berhala dan perdukunan. Nah, dari 3 sumber kutuk ini akan muncul berbagai jenis kutuk. Di antaranya kutuk perceraian, kutuk kemiskinan, kutuk perzinahan, kutuk sakit penyakit, ya, ada gangguan mental dan kejiwaan ya, kutuk penderitaan, kutuk kematian, kutuk mati muda, kutuk tumbal, kutuk bunuh diri, ya, kutuk kecelakaan dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus menjaga mulut kita? Karena seperti yang dikatakan oleh Pengkhotbah 5 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Pada umumnya, jika seseorang ya ini pernah mengalami pelecehan seksual pertama, terus cenderung melakukan hubungan seks di luar nikah, sering melakukan kebiasaan seks pribadi, mengalami pembulian saat masa kecil, dan macam-macam pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan saat tidak berdaya. Inilah yang harus kita telaah. Penting sekali bagi kita ya, untuk mengerti dan memahami apa itu kutuk, serta kutuk yang mengikuti pada setiap pribadi. Dan dengan menelusurinya, ya, itu penting kenapa agar kita tahu penyebab permasalahan. Saya akan coba bahas salah satu saja ya. Kutuk keturunan yang paling sangat mengikat adalah kutuk penyembahan berhala. Di alam roh ini adalah kutuk perzinahan, di mana Tuhan diselingkuhkan sebagai sang pencipta dengan Allah lain yang bukan Allah yang hidup. Kutuk ini sangat menakutkan bagi kaum keturunannya, karena dampak dan efeknya sangat besar di dalam kehidupan anak cucunya. Coba saya bahas satu ya. Sebenarnya menjabarkan ini banyak sekali, tapi coba saya terangkan satu dulu. Penyembahan berhala itu ada 2 macam, yaitu dalam bentuk mengidolakan
atau dalam bentuk penyembahan. Dalam wujudnya, ya, mengidolakan itu seperti kita mengidolakan seseorang atau mengidolakan suatu benda, ya kan? Sehingga kita memujanya dan menjadi satu kesenangan dan pujian hati. Misalnya mengidolakan artis Michael Jackson, Elvis Presley gitu ya, atau mengidolakan uang, ya mamon, ya kita mengidolakan mobil gitu ya. Nah itu salah satu bentuk idol ya, mengidolakan namanya. Kalau bahasa Inggrisnya idol, itu barang-barang yang diidolakan ya. Nah, dalam bentuk penyembahan ya, wujudnya itu adalah penyembahan kepada patung, kepada benda, dalam bentuk sujud kepada patung, menghormati patung, atau pohon, atau benda yang dianggap keramat dan kepada orang-orang sakti. Kedua-duanya ini sama-sama mengikatkan diri kepada iblis atau benda-benda yang menimbulkan permusuhan kepada Allah. Dari penyembahan berhala ini pun ditelusuri posisi orang itu sebagai apa. Apakah dia sebagai pengikut atau sebagai duta besarnya. Misalnya kalau dia sebagai pengikut, ya, dia rajin bawa persembahan kepada berhala, menyalakan dupa, percaya, seperti minta air pada berhala tersebut. Ya kan? Misal contoh sebagai duta besar, ya, dia imamnya yang berhubungan langsung dengan iblis di pemberhalaan itu. Masing-masing ini membawa baik yang melakoni maupun yang mendapatkan servis dari berhala ini. Ya. Jadi dua-duanya ini membawa kutuk ya Bapak Ibu ya. Misalnya ya saya ambil contoh, nenek atau kakek terlibat dalam penyembahan berhala. Mungkin karena belum mengenal Tuhan pada zaman itu. Maka kutuk itu akan turun ke anak dan cucunya berupa dosa turunan. Yang belum pula ditambahkan lagi dengan dosa pribadi, tambahan ya, dari anak cucunya yang dilakukannya selama dia hidup. Orang yang menyembah berhala akan menjadi milik dari setan iblis. Dan umumnya anak-anaknya atau cucunya diberi tanda kepemilikan setan iblis berupa mata satu. Dipasang mata satu. Mata satu itu dari iblis ini selain lambang kepemilikan iblis juga sebagai alat untuk mengontrol manusia itu. Bapak Ibu, mata satu itu adalah spirit ya. Bentuknya kalau di alam roh seperti mata dengan akarnya panjang sampai ke perut dan ada cangkangnya. Ya, untuk mata satu ini saya nggak bahas lebih dalam lagi ya. Tapi at least ini saya berikan gambaran sedikit aja tadi. Ya. Orang yang menyembah berhala ibarat orang yang bertransaksi jual beli. Di mana tanpa sadar jiwanya itu terjual untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkannya. Dan tanpa disadarinya, jiwa anak cucunya pun terbawa. Karena saat dia melakukannya, dia membawa 4 generasi di bawahnya sebagai kepemilikan iblis. Ingat ya, di dalam alam roh, iblis menuntut jiwa di mana Tuhan menetapkan kutuk sampai 4 generasi di bawah. Artinya darah yang sama yang tercurah yaitu darah dari garis keturunan yang darahnya sama. Jadi tanpa sadari itu ada perjanjian darah. Coba kita buka Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya. Ingat ya, kata membenci aku itu artinya orang-orang yang tidak mau taat dan ikut peraturan Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Untuk pembahasan kutuk ini sebetulnya banyak sekali ya penjabarannya Bapak Ibu. Tapi saya jelaskan dulu sedikit ini, nanti saya sambung lagi mengenai hal ini. Karena banyak sekali yang harus dibahas mengenai ini yang mengikat banyak manusia. Demikian Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu ingin
bertanya lebih detail lagi bisa WA atau Japri, ataupun bisa bertanya ataupun bisa ikut di dalam pengajaran atau pemuridan ya Bapak Ibu. Nah, pesan saya cuma satu, segera bertobat, minta ampun sama Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian harus melakukan pemutusan kutuk itu. Nah, kalau misalnya ketidakmampuan dalam hal ini ya, maka saya sarankan datang kepada hamba Tuhan yang benar-benar berkenan pada Tuhan, agar dibantu dalam menghantarkan doa-doa itu pada Tuhan. Ya Bapak Ibu, begini dulu penjelasan awalnya. Nanti di pengajaran berikutnya saya akan coba jelaskan lebih detail lagi. Sampai jumpa ya Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.